Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan manajemen perubahan yang berjudul Manajemen Perubahan sebagai Dimensi Manusia dalam Perubahan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nurulita Ardiani, NIM 195, Irawati NIM 196, dan Novianti Saputri NIM 188. Definisi perubahan. Jeff Davidson menjelaskan bahwa perubahan merujuk pada sebuah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan bisa juga bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, penggabungan atau merging, melakukan reorganisasi atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu, disruptif yang sangat signifikan. Rumusan perubahan yang diungkapkan oleh Davidson tersebut bahwa perubahan organisasi termasuk lembaga pendidikan tinggi bisa terjadi di berbagai aspek kehidupan organisasi. Definisi manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Manajemen perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari perubahan tersebut. Selanjutnya, pemicu perubahan. Perusahaan makin berorientasi pada pelanggan dan pertumbuhan, maka makin bergerak cepat dan mengglobal. Kempi Danaria dari Amerika Serikat menyebutkan 3 pemicu utama yang menggerakkan perubahan. Yang pertama, teknologi, khususnya dalam bidang TI yang mentransformasi bisnis yang sedemikian dramatis. Yang kedua, pemerintah. Peninjauan ulang dalam bisnis, hampir semua pemerintah di seluruh dunia menggerakkan deregulasi, privatisasi, dan perdagangan bebas. Yang ketiga, globalisasi. Banyak perusahaan di seluruh dunia bersaing mendeliver layanan yang sama di mana saja, kapan saja, dengan harga yang kompetitif pada organisasi dan perusahaan agar mampu menata diri dengan cara radikal. Hussein mengidentifikasi persaingan konsumen makin menuntut. Kecepatan teknologi menjadi usang dan tekanan untuk mendeliver value bagi pemegang saham sebagai pemicu perusahaan berjangka panjang. Daya penggerak yang sama mengubah karakteristik baik organisasi bisnis maupun organisasi publik untuk komparasi berbagai respon organisasi terhadap perubahan. Menurut Kempi Danaria, organisasi bisnis bertransformasi ke bentuk baru berkat persaingan global, terobosan teknologi, menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Berbasis informasi. B. Makin terdesentralisir, makin terjalin lewat teknologi. C. Cepat beradaptasi dan saling lincah. D. Kreatif dan kolaboratif dengan struktur berbasis tim. E. Stafnya lebih banyak diwarnai pekerja pakar. F. Swakendali, prinsip kerja, dan kepercayaan nyata. Jenis-jenis perubahan. Sifat-sifat perubahan organisasi ada 3 jenis menurut Grandi. Yang pertama, perubahan sebagai smooth incremental change. Perubahan ini terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksikan. Perubahan ini mencakup perubahan yang berlangsung pada kecepatan konstan. Yang kedua, perubahan sebagai bumpy incremental change, sebagai periode relatif tenang di sela percepatan gerak perubahan. Perubahan ini mencakup perubahan lingkungan organisasi bersumber dari perubahan internal seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Contoh, reorganisasi secara periodik dilakukan perusahaan. Yang ketiga, perubahan sebagai discontinuous change, perubahan yang ditandai pergeseran cepat atas strategi, struktur, atau budaya. Contoh, privatisasi sektor strategis yang dikuasai negara, yaitu privasi sektor telekomunikasi. Selanjutnya, konvergensi dan pergolakan perusahaan menggambarkan perubahan ala Tussman, Newman, dan Romanelli. Walau mirip dengan Grandi, didasarkan pada penelitian berbagai perusahaan
Tusman dan kawan-kawan mengajukan dua jenis converging change. Yang pertama, penyetelan atau fine tuning. Yang kedua, penyesuaian incremental atau incremental adaptation. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.